Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Psycho. Film ini telah dirilis pada tahun 1960. Film jadul ini memiliki plot twist terbaik pada masanya dan juga menjadikan film ini sebagai pionir psikological horror. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang baru selesai melakukan cangkul-menyangkul. Wanita ini bernama Marion. Marion adalah seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Pacarnya ini bernama Sam. Mereka berdua sedang membicarakan tentang pernikahan. Si Marion ingin segera dinikahi, tapi Sam bilang dia belum kepengen karena masih ada cicilan yang belum lunas. Marion pun langsung bergegas pergi dari sana. Di kantor ada seorang pria tua kaya raya yang ingin membeli sebuah rumah dengan harga $4.000. Karena takut uang dirampok, bos Marion langsung memerintahkan Marion untuk menyetor uang itu ke bank. Dan bukannya menyetor uang itu ke bank, Marion malah kabur membawa uang tersebut. Marion lalu pergi ke California untuk menemui seseorang. Di dalam perjalanan dia berhenti di sebuah hotel dan beristirahat. Marion disambut oleh pemilik motel yang bernama Norman. Kebetulan di motel itu tidak ada tamu lain selain Marion atau pengawetan. Walaupun hotelnya sudah tidak laku, Norman tidak mau meninggalkan hotel itu. Belum ada yang tahu kalau Marion sudah dibunuh. Petugas yakin jika Marion ada di kota ini, kota tempat tinggalnya Sam. Sang detektif pun mendatangi sebuah motel yang ada di kota itu. 2 hari kemudian dia sampai di Bates Motel, tempat Marion menginap sebelumnya. Di sini Norman sangat gugup ketika lagi diinterogasi. Dan jawabannya yang diberikan Norman tidak konsisten. Dia bilang sudah berminggu-minggu tidak ada tamu, tapi pas dicek di buku tamu ternyata ada tamu yang bernama Mary. Sang petugas pun langsung tahu jika Marion pernah mampir ke sini. Dan ketika petugas melihat ke rumah Norman, dia melihat bayangan perempuan di jendela Norman. Norman kelihatan panik akan hal tersebut. Ia meminta Arbogast untuk segera pergi dari motelnya. Arbogast pun pergi dan menelpon Lila dan memberitahukan kalau dia sangat yakin jika Marion pernah ada di Bates Motel. Dia juga bilang 1 jam lagi dia akan menghubungi Lila. Tak puas dengan informasi yang dia dapat dari Norman, sang detektif itu kembali lagi ke motel dengan niat menginterogasi ibu Norman. Dan ketika ia melihat di jendela, ibunya Norman sudah tidak ada di sana. Lalu ia segera diam-diam masuk ke rumah Norman. Dan ketika akan naik tangga, tiba-tiba saja seorang wanita tua berlari kepadanya dan menusuk detektif itu menggunakan pisau dapur hingga tewas seketika. 1 jam kemudian Sam yang merasa curiga lantas pergi ke Bates Motel untuk mencari tahu. Tapi di sana tidak ada siapapun yang ada, hanya bayangan seorang wanita di jendela rumah Norman. Di lain tempat, Norman sedang mengurus mayat Arbogast sang detektif. Sam kembali menemui Lila dan mereka berdua pergi ke rumah sheriff. Mereka melaporkan kejanggalan di sana, yaitu mengenai Marion, detektif Arbogast, dan tentang ibu Norman. Di sini sheriff merasa bingung karena ternyata ibu Norman sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia bunuh diri setelah membunuh pacarnya menggunakan racun. Sam dan Lila tidak percaya karena Sam yakin kalau dia melihat bayangan seorang wanita di jendela rumah Norman. Sheriff kemudian menelpon Norman dan menanyakan tentang detektif Arbogast. Norman bilang kalau Arbogast berkunjung menginterogasi dirinya dan pergi tak pernah kembali. Setelah ditelepon oleh sang sheriff, Norman yang sadar jika sebentar lagi ada orang yang mengunjungi rumahnya, lantas segera pergi ke kamar ibunya dan memindai ibunya ke ruang bawah tanah. Dia melakukan itu karena takut ibunya dibunuh atau dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Sam dan Lila terjadi. Ternyata itu mayat ibu Norman yang sudah diawetkan oleh Norman selama ini. Lantas, siapa perempuan yang berkeliaran dalam teror selama ini? Ada yang bisa tebak? Jika sudah bisa menebak, simpan saja dulu tebakan kalian dan mari kita lanjut. Kemudian Norman masuk membawa pisau dengan menggunakan wig dan pakaian wanita. Tapi untungnya Sam datang tepat waktu untuk menyelamatkan Lila. Scene kemudian berpindah di gedung pengadilan. Setelah Norman diinterogasi oleh sang psikiater, psikiater lalu bilang kalau Norman mungkin tidak akan pernah ada lagi. Artinya bukan mau dihukum mati ya. Artinya seperti ini. Dulu ayahnya Norman meninggal ketika Norman masih kecil. Dari situlah Norman dirawat oleh sang ibu. Hingga suatu ketika ibu Norman mendapatkan pacar.
Jadi semua kebutuhan ia minta kepada sang pacar. Norman yang merasa tidak dibutuhkan lagi, cemburu lantas membunuh ibunya beserta pacar ibunya. Dan beberapa waktu kemudian dia merasa bersalah, dan untuk menghilangkan rasa bersalahnya, dia menggali makam ibunya dan mengambil jasad ibunya. Kemudian ia awetkan dan dirawat selayaknya manusia normal. Dari sinilah awal mula Norman mendapatkan alter ego sang ibu, atau dalam kata lain berkepribadian ganda. Yang satu Norman, yang satu lagi ibunya. Jadi, menurut sang psikiater, ketika seorang mengalami kepribadian ganda, akan selalu ada perselisihan dalam diri orang tersebut. Dan pada akhirnya, yang dominanlah yang menang. Dalam kasus Norman ini, kepribadian ibunya lah yang dominan. Jadi, sudah dipastikan Norman tidak akan pernah ada lagi. Yang ada hanyalah ibu Norman. When a mother has to speak the words that condemn her own son, but I couldn't allow them to believe that I would commit. Dan film pun selesai. Wah, sangat luar biasa. Tahun 50-an sudah ada yang meramu film seperti ini, di mana pada tahun itu ibu kalian juga mungkin ya belum lahir. Tak heran film ini menjadi sangat ikonik dalam dunia perfilman. Film ini juga merupakan pionir dari film psikological horror. Oke, sekian dulu dari Mimin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.